Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, kali ini kita kembali belajar IPA dengan materi pengukuran. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, indikator pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian pengukuran, menyebutkan alat ukur dari besaran pokok, menghitung hasil pengukuran besaran panjang dan besaran massa dengan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran: dengan membaca dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran dengan tepat, dapat menyebutkan alat ukur dari tiap besaran pokok, dan peserta didik dapat menghitung hasil pengukuran besaran panjang dan massa dengan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak, kita masuk ke pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Baik, di sini kita akan mengukur besaran pokok. Adapun besaran pokok yang kita bahas, yang pertama adalah besaran pokok panjang. Oke, yang pertama ada mistar. Yang kedua ada jangka sorong. Dan yang ketiga adalah mikrometer skrup. Nah, yang pertama adalah mistar. Mistar ini anak-anak pasti sudah sering menggunakan ya, untuk misalnya menggaris, menarik garis tegak lurus, juga mengukur benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Biasanya kalau mistar yang anak-anak digunakan itu dia punya skala sampai 30 cm. Nah, anak-anak ketika mengukur panjang dengan menggunakan mistar, agar hasil pengukurannya itu tepat dan benar, posisi mata harus terletak pada garis yang tegak lurus dengan mistar. Jadi kita tidak boleh melihat dari samping, kanan kiri, tapi harus tepat di atasnya, tegak lurus. Mistar mempunyai tingkat ketelitian atau juga nilai skala terkecil sebesar 1 mm atau 0,1 cm. Makanya di sini nanti itu ada dia nilainya 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5 sampai 7,9. Itu dia. Berarti skala terkecil yang dapat diukur oleh mistar itu adalah 0,1 cm atau 1 mm. Alat ukur yang kedua adalah jangka sorong. Ya, ini adalah jangka sorong anak-anak. Ini adalah bagian jangka sorong, ada rahang tetap atas, rahang sorong atas, skala utama dan skala nonius, ada rahang bawah. Nah, nanti benda yang mau diukur diletakkan di sini. Yang perlu anak-anak pahami adalah skala utama dan skala nonius. Bagaimana cara membacanya? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, nilai skala terkecil dari jangka sorong ini adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda ya, tidak terlalu panjang, mungkin sekitar lebih kurang 10 cm. Garis tengah bagian luar tabung atau diameter luar tabung, diameter bola, diameter bagian dalam tabung dan dalamnya tabung. Bagaimana hasil pengukurannya, Ibu? Hasil pengukurannya itu
dapat kita rumuskan sebagai berikut. Skala utama ditambah skala nonius dikali nilai skala terkecil. Ingat nilai skala terkecil dari alat ukurnya ya. Oke. Dan jangka sorong ini satuannya ingat cm. Kita pakai cm jangka sorong. Contoh soal. Ini supaya anak-anak lebih paham. Tentukan hasil pengukuran dari jangka sorong berikut. Anak-anak, jika diminta hasil pengukuran, maka yang harus anak-anak perhatikan adalah skala utama dan skala nonius. Ibu, sekarang yang mana skala utama? Skala utama itu adalah skala yang berada di atas. Ini dia skala utama. Skala nonius, skala yang ada di bawah. Oke. Nah, bagaimana cara membaca skala utamanya? Skala utama dibaca dari skala yang sebelum 0. Ini 0, yang di bawah 0. Nah, sebelum 0 ini. Maka inilah dia yang dibaca. Inilah dia hasilnya. Oke. Berapa nilainya, Ibu? Perhatikan anak-anak. Nilai yang di atas ini dia punya skala 0,1, 8 ke 9. Berarti di sini ada 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5, 8,6, 8,7, 8,8, 8,9 dan 9. Maka di sini dia adalah nilainya 8,1. Ingat satuannya adalah sentimeter. Nah, sekarang skala nonius. Skala nonius itu skala di bawah sini. Oke. Bagaimana cara menghitung atau menentukan nilai dari skala nonius? Cari dia skala yang segaris dengan skala utama. Oke, perhatikan ini dia apakah segaris? Tidak ya. Ini tidak segaris. Ini ya segaris. Ini tidak segaris, tidak segaris, tidak ya. Yang lainnya juga tidak segaris. Maka inilah dia skala noniusnya. Berapa nilainya? Antara 0 sampai 5, berarti di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Berapa yang dia segaris? Iya, yang segaris itu 1, 2. Maka 2 dikali, ingat untuk mengalikan dengan nilai skala terkecilnya. Nilai skala terkecil jangka sorong adalah 0,01 cm. Maka hasilnya adalah 0,02 cm. Hasil pengukurannya kita tinggal jumlahkan 8,1 ditambah 0,02 sama dengan 8,12 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke alat ukur panjang berikutnya, yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup digunakan dalam pengukuran panjang suatu benda yang kecil, seperti mengukur panjang atau ketebalan plat-plat aluminium yang tipis, misalnya mengukur tebal seng, ketebalan kertas, ketebalan kawat, ketebalan uang koin, dan lain sebagainya. Nilai skala terkecil dari alat pengukuran ini adalah 0,001 cm atau 0,01 mm. Jadi ingat anak-anak, kalau jangka sorong itu dia 0,01 cm, mikrometer itu 0,01 mm. Ya, ini dia bagian-bagiannya. Ini dia yang perlu diperhatikan juga adalah skala utama dan skala noniusnya. Hasil pengukurannya bagaimana? Sama hasil pengukurannya. Skala utama ditambah skala nonius kali nilai skala terkecil dari mikrometer skrup. Iya, ini 0,01 mm. Contoh soalnya supaya anak-anak lebih paham. Tentukan hasil pengukuran dari mikrometer skrup berikut. Nah, anak-anak, kalau yang ditanya adalah hasil pengukuran, maka yang penting kita pahami adalah skala utama dan skala
Nonius. Ibu, yang mana skala utama dari Micrometer Group? Ini dia skala utamanya. Ini. Oke. Ini dia skala utamanya. Skala Noniusnya mana, Ibu? Ini dia skala Nonius. Sekarang bagaimana cara membaca skala utamanya? Perhatikan di sini dia ada 0, 1, 2, 3, 4. Dan di sini dia ada skala lagi. Berarti nilainya ini adalah setengah. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, dan 4. Dia terbaca sebelum ini, sebelum pembatas garis ini. Nah, berarti dia nilainya adalah 4. Skala utamanya, ingat satuannya adalah milimeter. Ibu, skala Noniusnya yang mana, Ibu? Ini, lihat dia yang segaris dengan skala utama ini. Skala Nonius, lihat yang segaris dengan skala utama. Kebetulan di sini dia yang segaris sudah ditunjukkan berapa nih? 30. Maka skala Noniusnya 30 dikali 0,01 mm sama dengan 0,30 mm. Hasil pengukurannya kita tinggal jumlahkan 4 ditambah 0,30 sama dengan 4,30. Itu dia tadi untuk mengukur besaran panjang. Sekarang mengukur besaran massa. Mengukur besaran massa itu adalah neraca. Alat ukurnya neraca, satuan massa adalah kilogram dalam satuan SI. Neraca ini ada banyak macamnya, seperti yang ditunjukkan gambar itu ada neraca pegas, neraca lengan gantung. Nah, ini Ibu yakin kalian sering lihat ini ada sering di pasar ya. Neraca sama lengan, lalu ada neraca duduk. Nah, ini yang paling sering kita temukan ya, yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga dia neraca Bauhaus. Ini biasanya ada di laboratorium fisika atau IPA, dan juga neraca digital yang lebih akurat dia. Oke, selanjutnya contoh soal. Tentukan hasil pengukuran neraca berikut. Nah, di sini neraca menunjukkan ini neraca Bauhaus ya. Neraca Bauhaus, jadi kalau neraca Bauhaus itu dia ada 1, 2, 3. Lengan depan, tengah, dan belakang. Nah, lengan belakang menunjukkan angka 300, skala 300, lengan tengah 70, dan lengan depan itu ada 56, berarti dia di sini ada skala lagi 0,1 ya. 5,1, 5,2, 5,3, 5,4. Dia tidak sampai di 5,5 ya. Ini 5,5 tapi dia tidak sampai. Maka ini kita tinggal jumlahkan 300 tambah 70 tambah 5,4 sama dengan 375,4 gram. Ingat satuannya adalah gram. Mengukur besaran waktu. Ini ada bisa menggunakan jam pasir, jam digital, dan jam analog. Tapi yang lebih akurat itu adalah dengan menggunakan stopwatch. Selanjutnya standar alat ukur suhu. Alat ukur suhu ini satuannya adalah termometer. Nah, ini kalau pada manusia dia dinamakan termometer klinis. Ini digunakan pada bayi. Nah, ini sekarang yang sering kita gunakan efek dari virus corona ini adalah termometer inframerah. Jadi dia tanpa bersentuhan antara yang memeriksa dengan yang diperiksa. Dia sudah dapat menunjukkan suhu tubuh kita. Nah, merangkum materi hari ini, besaran satuan dan alat ukurnya, besaran panjang alat ukurnya itu mistar jangka sorong mikrometer, ini satuan SI-nya meter,
Walaupun di satuan alat ukurnya itu ada sentimeter dan milimeternya, tapi satuan SI-nya itu adalah meter. Massa alat ukurnya neraca, satuannya kilogram. Walaupun pembacaan neraca itu satuannya gram, waktu alat ukurnya tadi bisa jam, tapi yang paling teliti itu adalah stopwatch. Kuat arus alat ukurnya ampere meter, suhu termometer, intensitas cahaya, alat ukurnya kandelemeter atau luxmeter. Nah, jumlah zat tidak ada alat ukurnya. Kenapa? Jumlah zat tidak diukur secara langsung, namun dihitung dari massa zat. Baik, kita sekarang akan masuk ke latihan soal. Hitunglah hasil pengukuran dari alat ukur berikut. Nah, ini alat ukur dari jangka sorong. Nah, anak-anak, untuk menghitung hasil pengukuran, yang harus kita perhatikan adalah skala utama dan skala nonius. Yang mana skala utamanya? Iya, yang berada di atas. Skala nonius yang ada di bawah. Bagaimana menghitung skala utama? Cari sebelum 0. Sebelum 0 di sini menunjukkan angka 10. Maka skala utamanya adalah 10 cm. Skala nonius, skala yang di bawah, cari yang segaris. Ini segaris, tidak segaris, ini segaris, tidak segaris, tidak segaris, tidak segaris, tidak segaris, tidak segaris. Nah, berapa nilainya ini, Bu? Perhatikan, sini 0, sini 5, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini menunjukkan angka 2. Maka 2 dikali 0,01 cm sama dengan 0,02 cm. Hasil pengukurannya 10 ditambah 0,02 sama dengan 10,02 cm. Oke, soal berikutnya, hitunglah hasil pengukuran dari alat ukur berikut. Nah, ini masih jangka sorong. Oke, skala utamanya di atas, dia sebelum 0, maka dia menunjukkan angka 11. Skala utama sama dengan 11 cm. Sekarang kita lihat skala nonius yang di bawah yang berhimpit atau segaris. Yang segaris itu berarti ini tidak segaris, ini iya segaris, tidak segaris, tidak segaris, tidak segaris, tidak. Maka di sini dia. Berapa nilainya, Ibu? 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka di sini dia adalah 2. Maka 2 kita kali 0,01 cm, 0,02 cm. Hasil pengukurannya 11 tambah 0,02 cm. Hitunglah hasil pengukuran dari alat ukur berikut. Ya, sekali lagi kita perhatikan skala utama dan skala nonius. Skala utama itu adalah skala yang di atas, nonius yang di bawah. Yang skala utama, perhatikan dia sebelum 0. Maka di sini 45, di sini berarti 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 5. Ya, berarti skala yang ditunjukkan adalah 4,2 cm. Sekarang kita lihat skala nonius. Skala nonius adalah yang segaris. Ini segaris, tidak segaris, tidak segaris. Ini hampir segaris. Ini dia segaris, hampir segaris, tidak segaris, tidak segaris, tidak segaris, tidak segaris, dan tidak segaris. Maka berapa nilainya, Ibu? Nah, kalau di bawah, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka yang segaris adalah di skala 4.
maka skala Noniusnya adalah 4 dikali 0,01 cm sama dengan 0,04 cm. Hasil pengukurannya adalah 4,2 ditambah 0,04 sama dengan 4,24 cm. Contoh yang lain lagi, sekarang kita menghitung mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini tadi yang kita perhatikan adalah skala utama dan skala Nonius. Ini dia skala utamanya, ini dia skala Nonius. Nah, skala utamanya berapa ini? Dia sebelum ini ya. Sebelum pembatas ini, maka kita hitung. Skala utamanya 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Maka skala utamanya adalah 4,5. Ingat satuannya adalah milimeter untuk mikrometer skrup. Sekarang skala Noniusnya ini. Nah, skala Nonius itu skalanya sampai 50. Maka di sini kalau 50 dia kembali ke 0. Maka di sini 45, 46, 47, 48, 49 kembali ke 0. Berapa yang segaris? Ini dia yang segaris setelah 45. Lihat ya, jelas ya anak-anak. Maka skala Noniusnya adalah 46 dikali 0,01 mm sama dengan 0,46 mm. Kita jumlahkan 4,5 tambah 0,46 sama dengan 4,96 mm. Satu lagi ini dari mikrometer skrup. Baik, kita hitung skala utama dan skala Nonius. Skala utamanya sebelum ini berarti dia 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Maka skala utamanya adalah 3,5 mm. Skala Noniusnya berapa ya, Bu? Skala Nonius ini dia yang segaris ini ya. Nah, ini dia yang segaris. Berarti 25, 30, berarti dia naik 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dia ada berapa? 25, 26, 2, di 27. Itu dia, di 27. Maka skala Noniusnya adalah 27 dikali 0,01 mm sama dengan 0,27 mm. Hasil pengukurannya kita tinggal jumlahkan 3,5 tambah 0,27 sama dengan 3,77 mm. Nah, sekarang contoh soal untuk timbangan atau neraca. Suatu benda P ditimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar berikut. Dari hasil penimbangan, besar massa benda P adalah, nah ini karena sudah seimbang neracanya, maka besar massa benda P sama dengan ini, berat pelat ini, tabung baja. Maka kita tinggal jumlahkan 100 ditambah 1000 ditambah 50. Massa totalnya sama dengan 1150 gram. Ini jumlahnya 1150 gram. Sama dengan massa benda P. Berarti massa benda P juga 1150 gram. Baik anak-anak, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Diulang lagi videonya. Jika ada yang kurang paham, silahkan hubungi Bapak dan Ibu Guru. Tetap semangat belajar di rumah. Selamat siang. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua.